Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan saya semua. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ratu Farah Humaina, Juniwan, Gelen Veranda Deanda, terus Aditya Nugroho, serta satu lagi Muhammad Aziz Nur Mubarak yang berhalangan hadir pada meet kali ini. Kami dari kelompok 3 ini ingin berdiskusi tentang logam non-ferrous, yang dimana diskusi pertama ini dimulai dengan Adityo gitu. Kepada Adityo dipersilakan. Dan untuk Farah boleh di share screen buku yang kami ambil. Baik, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Sudah. Oke. Ya, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini kita pada kali ini membahas terkait dengan logam non ferrous, yang dimana kita mengambil sebuah referensi buku dari Insinyur Samsul Hadi MT PhD yang berjudul Teknologi Bahan. Nah, selanjutnya untuk pembahasannya pada logam paduan non-ferro ini banyak dipakai karena mempunyai sebuah rentang sifat yang lebar gitu. Nah, bisa diproduksi relatif lebih mudah ataupun ekonomis, tetapi mempunyai keterbatasan yang berbeda, terutama masa jenis konduktivitas listriknya rendah dan rentan terhadap korosi untuk kondisi tertentu. Nah, kemudian paduan yang amat getas diklarifikasikan sebagai paduan Cor atau case alloy, dan paduan yang dapat dideformasi disebut dengan work alloys. Paduan non-ferro yang pada umumnya dijumpai diantaranya tembaga, aluminium, magnesium, dan juga titanium. Nah, mungkin itu moderator. Ya, mungkin diskusi dari Adityo cukup sekian. Nah, selanjutnya menurut Saudara Ratu Farah nih gimana nih pendapatnya tentang logam non-ferrous? Boleh nih menurut Iya nih Farah? Ratu Farah nih. Tetapi dapat dijelaskan dengan pekerjaan dingin atau pemanduan dengan larutan padat, biasa disebut solid solution alloying.
Ya, no, dari Ratu Farah Humaira sudah. Apakah ada pendapat lain dari Saudara Galen? Gimana Saudara Galen, apakah ingin mendiskusikan? Boleh. Saya selalu open. Dipersilakan. Saya mana ya tadi ya? Paduan aluminium mempunyai konduktivitas listrik dan panas yang tinggi dan tahan korosi pada lingkungan umum termasuk atmosfer. Panduan tersebut mudah dibentuk dengan keuletan tinggi dan oleh karenanya lembaran aluminium murni yang tipis dapat dirol. Aluminium mempunyai sel satuan FCC, keuletannya masih tetap meski pada temperatur rendah. Keterbatasan utama aluminium adalah rendahnya temperatur cairnya, yaitu 660 derajat Celcius, yang membatasi penggunaan temperatur maksimumnya. Kekuatan mekanis aluminium dapat ditingkatkan dengan pengerjaan dingin dan pemanduan. Kedua proses tersebut dapat mengurangi ketahanan korosinya. Paduan utama untuk aluminium adalah Cu, Mg, Si, Mn, dan besi. Beberapa penggunaan yang umum paduan aluminium termasuk untuk komponen struktur pesawat, kaleng minuman, badan bus, komponen-komponen mobil. Generasi baru paduan aluminium adalah paduan aluminium litium yang sedang dikembangkan untuk pengembangan penggunaan dalam industri pesawat terbang dan angkasa. Karena itu diperlukan teknik proses khusus akibat reaktivitas litium. Spesifik gravity adalah rasio antara massa jenis zat dibandingkan dengan massa jenis air. Mungkin itu saja moderator yang bisa saya sampaikan. Terima Beri tepuk kasih tangan dulu kepada moderator. Ya, tepuk tangan. Tangan Juniwan, Adityo, dan kayak gitu. Nah, kepada Saudara Juniwan, apakah ingin menambahkan atau memberi komentar lain? Oke, baik. Terima kasih moderator. Saya menambahkan dikit. Pendapat saya tentang logam non-ferro ini adalah bahwa mereka itu memiliki banyak kegunaan dalam berbagai industri, termasuknya industri otomotif, konstruksi, kelistrikan, dan elektronik. Mereka sering digunakan karena sifat-sifatnya yang unik, seperti kekuatan ketahanan terhadap korosi, daya antar listrik yang baik, dan kemampuan untuk dicetak atau dibentuk dengan mudah. Namun, produksi logam non-ferro juga dapat berdampak negatif pada lingkungan jika tidak dilakukan dengan baik. Beberapa dari logam non-ferro seperti timah dan nikel dapat mencemari air dan tanah jika limbahnya tidak diolah dengan benar. Oleh karena itu penting bagi produsen untuk memastikan bahwa mereka mengikuti standar lingkungan yang ketat dalam produksi dan pengolahan logam non-ferro. Secara keseluruhan, saya berpikir bahwa logam non-ferro ini adalah bahan yang sangat berharga dan penting dalam industri modern. Namun penggunaannya dan produksinya harus dilakukan dengan hati-hati untuk minimalkan dampak negatif pada lingkungan. Itu saja. Terima kasih. Ya, sama-sama kepada Juniwan. Untuk di buku ini, apakah ada gambarnya? Boleh di-scroll, Ratu Farah. Nah, itu ada tabel-tabelnya tuh ya. Tuh. Sifat dan penggunaan bahan teknik. Bisa dibaca sendiri ya. Ada banyak. Oke. Di scroll lagi, teh. Nih ada tabel perkiraan distribusi unsur paduan dalam paduan baja menurut Smith.
Nih si nikel ini di ininya Ni ya, di apa namanya? Di bacaan kimianya gitu. Senyawanya Ni3Al. Ada silikon SiO2 MXOY dan seterusnya. Ini ada kurva yang dimana keterangannya itu pengaruh pemandu pada temperatur otopet baja. Nah, di sini juga nih bisa kita lihat tuh ya. Ada zinc, ada nikel, tin, berilium. Ini juga tuh ada kurva-kurvanya no sesuai tingginya. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi pada teman-teman kawan kelompokku? Saya coba bertanya sih, masih bingung sih. Ya, boleh. Oke, ya kalau semisal besi itu masuk ke itu nggak sih, logam non ferrous? Kan tadi dijelasin beberapa itu ya. Nah itu besi itu masuk ke sih ya. Kalau menurut saya pribadi mah ya kayaknya mah enggak masuk deh. Soalnya tuh dari penjelasan itu logam non ferrous adalah jenis logam yang tidak mengandung besi atau hanya mengandung sedikit besi gitu. Meliputi tembaga, aluminium, timah, perak, emas, nikel, seng, dan platinum. Oh berarti besi masuk ke ferro ya, bukan non ferro ya? Iya ke ferro kayaknya. Oke baiklah. Saudara Juniwan ada yang mau ditanyakan? Saudara Juniwan? Langsung aja. Didiskusikan sedikit itu kan dalam program ini ada nggak sih bahan-bahan alami gitu ya, kalau ada apa aja gitu kita diskusi aja gitu kalau ada yang tahu. Ayo kepada rekan-rekan apakah ada yang tahu? Oke, secara teknik semua logam itu adalah Pas, Juniwan. bahan alami karena mereka ditemukan di alam. Logam terbentuk melalui proses geologi alami seperti pelapukan, batuan atau deposit mineral di bawah tanah. Contohnya tuh logam bahan alami antara itunya tuh ada emas, perak, tembaga, besi, seng, aluminium dan banyak yang lainnya juga. Dan juga ada ditemukan di dalam biji itu sih. Apakah ada yang ingin menambahkan dari pendapat Juniwan atau menyanggah? Ya kalau untuk bahan alami gitu kayak misalkan kayak dari rumput, dari pasir atau dari tanah liat gitu itu sama si logam ditemuin di situ gitu. Mungkin bahan alami yang dari kayak gitu, dari alamnya mungkin contohnya dari kayu kali ya. Kayu, batu, perbatuan, pasiran, kayuan. Nah, kalau bahan sintetisnya mungkin dari kayak plastik, contohnya karet sintetis. Ya seperti itulah. Ya sangat bagus, sangat bagus. Gue gak lesek kelas nih.
Mungkin itu kali ya, karena udah sangat bagus sekali presentasinya secara keseluruhan. Ya, mungkin Mas Adityo, mungkin Mas Adityo. Bisa Ada jadi pun lagi kayak atau begitu. tahu. Juniwan, jika ada yang dipusikin diserahkan ditanya aja Mas Juniwan. Sudah cukup paham, Cukup, sangat mendalami. sudah cukup paham mungkin Mas Adityo. Selanjutnya bagaimana ini? Ya udah, kalau misalnya udah cukup paham, ini bisa saya simpulkan ya. Jadi logam non ferrous ini adalah jenis logam yang tidak mengandung besi atau hanya mengandung sedikit besinya. Beberapa contoh logam non ferrous ini meliputi tembaga, aluminium, timah, perak, emas, nikel, seng, dengan platinum. Nah, kelebihan logam non ferrous ini adalah mereka tahan korosi dan lebih ringan daripada logam ferrous. Beberapa logam non ferrous juga memiliki sifat konduktivitas panas dan listrik yang baik sehingga sering digunakan dalam industri elektronik. Nah, penggunaan logam non ferrous yang umum antara lain dalam pembuatan kabel listrik, kendaraan, peralatan listrik, baterai, bangunan, peralatan medis, dan peralatan olahraga. Logam non ferrous juga dapat diatur ulang dan digunakan kembali sehingga mengurangi limbah dan membantu menjaga lingkungan. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.